Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Asidiki dari Jurusan Teknologi Informasi Produktif Jember, golongan B. Di sini saya akan menerangkan apa itu LKMM, tujuan dan serta pembagian kelompok-kelompoknya. Yang pertama adalah pengertian LKMM. LKMM sendiri adalah latihan untuk memanajemen kedisiplinan, keaktifan, dan keberanian diri dan dirancang untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan manajerial organisasi. Tujuan LKMM sendiri adalah untuk membangun kedisiplinan mahasiswa, keaktifan mahasiswa, dan untuk membuat mahasiswa itu menjadi berani dalam bertanya ataupun tampil di depan umum. LKMM sendiri dikelompokkan menjadi 3, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu pradasar, dasar, menengah, dan lanjut. LKM pradasar sendiri berdurasi 10 jam untuk membekali mahasiswa baru dengan keterampilan dasar dalam berkomunikasi, mengenal potensi diri, mengembangkan sifat kritis, dan memposisikan diri secara efektif dalam organisasi kemahasiswaan. LKMM dasar berdurasi 20 jam untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dengan perencanaan dan sistematika yang baik. Sedangkan LKMM tingkat menengah berdurasi 30 jam yang terdiri atas 5 materi atau bahan kajian untuk membekali mahasiswa dengan wawasan dan keterampilan mengkoordinasi dan membina tim kerja dalam suatu kelembagaan. Sedangkan tingkat lanjut disebut pula pelatihan kepemimpinan mahasiswa kader bangsa berdurasi 32 jam, bertujuan membekali mahasiswa dengan wawasan dan keterampilan mengelola opini publik atau wacana. LKM tingkat menengah ini diperuntukkan bagi para mahasiswa semester 3 yang perlu dibekali dengan berbagai kesiapan dalam menghadapi semester-semester berikutnya yang lebih berat dengan tugas-tugas intra, KO, dan ekstrakurikuler yang harus didukung dengan kedisiplinan, manajemen diri dan kelompok, pengambilan keputusan, dan kemampuan mengungkap gagasan agar dapat lebih berprestasi di banyak bidang dan dapat menyelesaikan studi secara tepat waktu. Dengan bekal yang diberikan di dalam LKMM, diharapkan mahasiswa sebagai insan dewasa tidak hanya menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga yang mempunyai kemampuan teknis yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan masyarakat di masa mendatang. Dalam LKMM minggu kemarin di Poli J, saya sendiri diajarkan materi-materi yang sangat menarik dan dibutuhkan bagi mahasiswa baru tahun angkatan sekarang ini. Contohnya saja seperti materi hakikat LKMM yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua ada materi persepsi. Materi persepsi ini mengajarkan kita tentang sudut pandang kita terhadap sesuatu. Bagaimana kita memandang sesuatu yang negatif itu menjadi hal yang positif. Seperti halnya kita ketika mendapat masalah, kita harus memandangnya secara positif agar masalah yang kita hadapi itu tidak menjadi beban bagi kita dan kita tidak menjadi depresi karena itu. Atau semisal ketika kita menjadi penengah antara si A dan si B, kita harus mempunyai dua sudut pandang agar kita tidak berat pada salah satu pihak untuk menentukan kebenarannya, seperti itu. Dan
pada materi ketiga ada kesalahan-kesalahan berpikir. Di sini kita diajarkan untuk tidak salah berpikir. Kita seperti halnya ketika kita membuat kesalahan, kita tidak boleh berpikir bahwa masalah itu adalah akhir bagi kita. Karena sebesar apapun masalahnya, kita bisa menghadapinya dengan pikiran yang positif, dengan semangat dan doa lagi. Kesalahan berpikir sendiri itu sangat fatal bagi mahasiswa-mahasiswa seperti kita. Karena dengan kesalahan berpikir kita bisa saja drop, stres, ataupun merasa ingin mohon maaf, bunuh diri seperti itulah. Dan melakukan hal-hal yang negatif. Seperti halnya kasus pelajar yang membakar sekolahnya karena dibully. Karena dia salah berpikir, merasa dirinya paling menderita dari hal tersebut. Padahal pihak lain juga menderita karena perilakunya. Oleh karena itu, materi kesalahan berpikir ini sangat penting bagi kita mahasiswa baru agar tidak salah dalam berpikir dan tidak merugikan orang lain. Materi keempat adalah dasar literasi digital. Materi ini juga sangat penting bagi kita mahasiswa baru, karena banyak di luar sana berita-berita hoax yang tersebar, seperti halnya penipuan-penipuan yang lewat WA, penipuan yang kemarin kasus surat undangan yang berupa file APK, dan banyak merugikan orang. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa milenium harus pandai-pandai dalam menggunakan sosial media. Kita harus banyak-banyak membaca, belajar dari Google ataupun dari postingan-postingan guru-guru kita. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan informasi dari sosial media ataupun website, kita harus memverifikasi sumbernya dulu agar kita tidak termakan hoax, agar kita bisa tahu apakah berita yang kita dengar itu benar, berita yang kita baca itu benar atau salah. Materi kelima ada mendengar aktif. Kita sebagai makhluk sosial tentunya kita hidup berdampingan dengan satu sama lain. Oleh karena itu, ketika kita bersosialisasi dengan teman, kita harus bisa menjadi pendengar yang aktif, menjadi pendengar yang teliti, agar kita bisa mengelola informasi-informasi yang masuk ke dalam otak kita, agar kita tidak salah paham dan tidak salah dengar juga. Oleh karena itu sangat penting mendengar aktif. Materi yang keenam sendiri ada berbicara efektif. Nah, materi ini sangat penting bagi kita mahasiswa-mahasiswa yang khususnya kita yang memakai kurikulum merdeka, karena dalam kurikulum itu kita diharuskan untuk banyak-banyak berpresentasi. Materi berbicara efektif sendiri mengajarkan kita untuk berani untuk tampil di depan umum, berani untuk berbicara di depan umum, berani untuk salah dan bangkit kembali. Dan tentu saja kita sebagai mahasiswa baru harus berani untuk berbicara, menyuarakan kebenaran, maupun itu terhadap dosen. Dan tentu saja caranya harus dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung atau menyindir, agar kita sendiri tidak terkena masalah. Berbicara efektif sendiri berguna juga bukan hanya untuk mahasiswa, tapi untuk kedepannya setelah kita lulus. Karena setelah kita lulus juga kita harus mencari pekerjaan,
dan kita harus bersosialisasi dengan bersosialisasi dengan orang itu kita bisa berbicara, kita itu bisa fasih dan mudah dipahami oleh orang lain, agar orang lain juga bisa mengerti apa yang kita maksud, seperti itu. Dan di materi ke-7 ada dasar konsep aku, ambisi, kenyataan, dan usaha. Kita sebagai mahasiswa tentunya harus mempunyai ambisi, dan tentunya kita mempunyai kenyataan, dan kita harus mempunyai usaha juga. Contoh seperti ambisi adalah kita harus mendapatkan IPK 4 di setiap semester agar kita bisa cum laude ketika kita lulus. Dan seperti ambisi membahagiakan orang tua, seperti itu. Dan untuk kenyataan sendiri seperti kenyataan yang kita alami saat ini. Kenyataannya apa? Seperti kita mempunyai ambisi, kita mau menjadi presiden, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya kita miskin, begitulah, seperti itu. Dan untuk usaha sendiri, kita tentunya mahasiswa harus berusaha ketika mendapatkan tugas-tugas seperti ini, tugas-tugas lulus bersyarat ringan seperti ini, kita harus berusaha untuk mengerjakan, tidak mengabaikan. Agar kita sendiri itu menghargai pihak Komdis dari LKMM sendiri, bahwa kita itu berusaha untuk memperbaiki kesalahan kita yang kita lakukan saat LKMM tadi. Seperti itu tuh. Di materi ke-7 ada sasaran, resiko, dan konsekuensi. Sasaran sendiri itu seperti tujuan kita ketika di kampus itu untuk apa. Sasaran kita adalah mendapat IPK, hampir sama seperti ambisi sih. Dan resiko adalah masalah perkiraan, masalah yang muncul ketika kita melakukan sesuatu. Dan untuk konsekuensi adalah tanggung jawab yang kita harus penuhi ketika kita melakukan sesuatu. Yang materi ke-7 sendiri adalah KKNI, dan materi ke-8 adalah pengenalan diri. Pengenalan diri ini adalah mengenali diri kita sendiri, seperti kita itu introvert atau extrovert, kita itu gampangnya gimana, gampangnya diam atau bicaranya aktif gitu, agar kita bisa menyesuaikan juga dengan teman kita mencari teman agar bisa menyesuaikan dengan diri kita sendiri, seperti itu. Dan materi ke-9 adalah pengembangan diri. Pengembangan diri sendiri adalah mengembangkan diri kita untuk mengembangkan diri dengan membekali diri kita dengan soft skill, karena soft skill ini sendiri penting untuk diri kita untuk lulus nanti. Ketika kita mempunyai keahlian yang kita tonjolkan sendiri, seperti halnya kita pandai desain, pandai coding, nah itu mempunyai poin-poin plus ketika kita melamar pekerjaan. Karena ketika kita melamar pekerjaan, yang dilihat perusahaan itu bukan IPK atau apanya, tapi pengalaman atau skill kita bisa di bidang apa, begitu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.